Haleluya, puji Tuhan. Dengan mengakhiri renungan harian, rahasia menikmati hidup yang lebih baik. Bahwa oleh iman dan ketaatan, itulah yang telah membawa tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang sudah dijelaskan dalam part-part sebelumnya, yang telah membawa mereka menikmati semua janji-janji Tuhan. Mereka telah menikmati hidup mereka lebih baik daripada hari-hari kemarin. Kemudian buat saya dan buat saudara yang bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi yang telah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ternyata ada satu pernyataan iblis, bahkan pengakuan iblis dalam kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-10, bahwa hidup orang-orang yang memiliki iman dan ketaatan itu, hidup mereka itu ada dalam pemagaran Tuhan. Atau hidup mereka, rumah tempat tinggal mereka, harta milik mereka, semua itu Tuhan yang buat pagar. Jadi kalau ada pemagaran Tuhan dalam kehidupan kita dan sekeliling kita, maka tidak ada alasan untuk kita takut dan khawatir. Bahkan tidak ada alasan untuk kita menyerah bahwa pergumulan ini Tuhan belum jawab. Berharap terus kepada Tuhan. Bahkan tidak ada alasan untuk berhenti berharap karena sakit penyakit ini Tuhan belum sembuhkan, Tuhan belum jamah, dan belum ada tanda-tanda untuk membaik. Tidak ada alasan juga untuk kita mundur dalam satu pelayanan. Sebab Rasul Paulus berkata, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus, dengan satu pengakuan daripada Rasul Paulus. Apakah itu penindasan, atau ada kesesakan, atau ada penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, pedang sekalipun. Tidak ada yang dapat pisahkan kasihnya kepada Tuhan. Dan kalau semuanya itu seizin Tuhan terjadi, ia katakan dia akan keluar lebih daripada pemenang. Menang saja sudah top, sudah wow, apalagi kita orang-orang lebih daripada pemenang. Contoh Ayub sendiri, sulit sekali untuk bertahan di dalam Tuhan. Sulit sekali untuk katakan Tuhan itu baik jika tidak memiliki iman dan ketaatan. Karena dalam sejarah, Ayub ditulis dalam kitab Ayub. Ia saleh, ia jujur, takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Bahkan ia adalah orang yang terkaya. Tetapi waktu seizin Tuhan, pagar dibukakan. Seketika itu juga datang bencana dalam hidupnya, keluarganya, di mana perampok datang merampok kekayaannya. Ada bencana kebakaran membakar seluruh harta bendanya. Kemudian yang lebih parah lagi, ada satu rumah kena reruntuhan karena bencana. Kemudian datanglah orang yang selamat dari bencana itu, yang satu-satunya selamat, melaporkan kepada Ayub, Ayub, anak-anakmu semua mereka sedang bikin pesta pora di rumah kakak sulung. Tetapi tiba-tiba datang bencana dan mati semua. Setelah Ayub mendengar, dengan iman dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini kalimat kata-kata iman daripada Ayub. Bahwa kalau seizin Tuhan, ada maksud Tuhan yang terbaik. Dan Ayub pun bertahan. Apa akhir hidup Ayub? Alkitab berkata, segala kekayaan daripada Ayub itu diberkati 2 kali lipat. Artinya lebih banyak dari kemarin. Kemudian anak-anaknya yang mati semua 10 orang. Tuhan juga ganti 10 orang. Tetapi lebih baik dari anak-anak sebelumnya. Kemudian tubuhnya yang kena sakit yang menjijikkan, Tuhan ganti kulitnya yang rusak menjadi tahir, menjadi lebih baik dari kulit yang kemarin. Sehingga dari semua yang dia alami, dan waktu
Tuhan telah pulihkan hidupnya. Apa yang dia katakan dalam kitab Ayub? Dulu aku cuma dengar tentang Tuhan, tetapi sekarang Tuhan yang telah memberi janji itu nyata dalam kehidupannya, dan dia menikmati segala kelimpahan yang daripada Tuhan. Dan doa kami dan doa saya buat saudara yang telah mendengar, jika seizin Tuhan dalam kehidupan kita alami pergumulan yang berat, alami sakit penyakit, Tuhan tambahkan iman kepada kami. Dengan Tuhan tambahkan iman, maka kami akan melihat janji Tuhan menikmati hidup yang lebih baik. Dan semuanya itu akan mendatangkan kesaksian bagi saya, bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.